Selamat sore. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Manuida Pramana. Perkenalkan, nama saya Ibu Kori Agung Arya S. Putra. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq. Perkenalkan, saya Dewa Agung Jaga Sadana. Kami dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Angkatan 20, Kelompok 2D. Pada kesempatan hari ini, kami melaksanakan tugas pembuatan video podcast terkait isu-isu kontemporer. Selamat menyaksikan. Informasi dari situasi terkini Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia terkait aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 28 Agustus lalu. Aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Demi Allah, saya tidak akan mundur. Halo semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya Siddiq, selaku host di podcast ini. Kami akan membawakan topik yang menarik kali ini. Ini soal penjarahan. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 28 Agustus 2025 terjadi kerusuhan sampai penjarahan yang terjadi di ibu kota. Berawal dari unjuk rasa dengan adanya kebijakan kenaikan tunjangan DPR yang diharapkan tertib, berujung pada hilangnya nyawa manusia. Satu korban driver ojek online tertabrak mobil rantis Brimob. Terkesan kejam bukan? Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Walaupun pengemudi mengaku tidak ada niat untuk menabrak, namun tetap harus bertanggung jawab. Di sini saya bersama anak-anak muda yang peduli dengan keadaan bangsa ini. Bersama Saya Kori. Saya Yuda. saya Yoga, kita akan membahas topik yang menarik ini. Menurut Bapak Kori, bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan DPR terhadap kenaikan tunjangan DPR yang membuat masyarakat tersulut amarah? Karena kita ketahui bersama, kemunculan kebijakan ini terjadi saat masyarakat dilanda ketidakstabilan ekonomi hingga efisiensi anggaran negara. Silakan Pak Kori. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Siddiq. Menurut pandangan saya, mengenai kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan adanya efisiensi anggaran bisa dianggap menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan publik. Karena kenaikan tunjangan dapat menyebabkan atau menimbulkan kesan tidak empati kepada penderitaan masyarakat. DPR seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat sehingga prioritasnya tepat untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah pada peningkatan fasilitas dan kekayaan pribadi seperti menaikkan tunjangan rumah, tunjangan beras, dan kenaikan gaji. Selain itu, di tengah efisiensi anggaran dari Presiden, seharusnya DPR membuat regulasi ulang mengenai kenaikan tunjangan dan gaji yang bertujuan untuk mengatur data mengendalikan suatu organisasi agar tercapainya ketertiban serta keseimbangan untuk tercapainya kepercayaan yang tepat dan solusi yang tepat. Baik. Lalu solusi seperti apa sih yang bisa Bapak berikan dengan adanya hal ini? Baik, solusi dari saya yaitu perlu adanya pembahasan atau pembatasan kebijakan anggaran, sistem berbasis kinerja, kontrol publik yang kuat, serta komitmen moral politik. Dengan begitu, DPR akan seterusnya menjadi kepercayaan masyarakat. Baik. Demikian jawaban dari saya. Oh, baik.
saya kembalikan ke Pak Sidik. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Kori. Memang sebagai wakil rakyat harus berhati-hati dalam membuat kebijakan karena dampaknya akan terkena langsung pada masyarakat. Seperti itu ya? Ya, benar sekali. Baik. Selanjutnya ada Pak Yuda nih. Pak Yuda, bagaimana pandangan Bapak terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi bukan hanya di Jakarta, bahkan meluas hingga ke daerah lain? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Sidik. Begini Pak Sidik, secara umum kita memang mempunyai hak yang dimana kita mempunyai hak bebas dalam berpendapat, apalagi di muka umum. Namun sebagai warga negara Indonesia, yang dimana Indonesia adalah negara demokrasi, kita harus menyampaikan sebuah pendapat di muka umum dengan aturan. Nah, pelaksanaan ini yang saya rasa sulit diterapkan di situasi yang sekarang. Awalnya DPR membuat kebijakan yang membuat masyarakat naik amarahnya, seperti yang dibilang oleh saudara Kori. Kemudian penyampaian aspirasi masyarakat yang seharusnya berjalan dengan kondusif berubah menjadi anarkis. Peran provokator di sini yang tentu tidak kita harapkan, namun provokator tetap ada di tengah kerumunan unjuk rasa. Hal ini membuat polisi yang seharusnya berperan dalam mengamankan unjuk rasa seolah-olah menjadi bulan-bulanan dari demonstran. Kemudian polisi yang seharusnya tidak bertindak represif mengambil tindakan dan mengambil upaya pembubaran demonstran. Kemudian dalam penindakan tersebut polisi mengakibatkan satu korban jiwa yang seperti dibilang Mas Sidik tadi, satu driver ojol meninggal dunia tertabrak oleh mobil Rantis Brimob yang seharusnya tidak kita harapkan terjadi. Nah, di sini provokator memang sangat berpengaruh dalam merusak suasana. Kemudian hal yang tidak diharapkan selalu terjadi dan terjadi begitu saja. Kemudian oleh karena kejadian tersebut satu ojol meninggal, membuat demonstran naik pitam dan keesokan harinya aksi berlanjut dan meluas di berbagai daerah, namun menyasar institusi Polri dan membakar gedung yang ada di daerah tersebut. Mungkin begitu Pak Sidik. Iya. Ternyata begitu luar biasa ya antusiasme masyarakat terhadap negara kita. Saya juga yakin sebenarnya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan damai. Namun apa sih sebenarnya yang membuat unjuk rasa itu menjadi anarkis dan memanas? Ya, sebenarnya provokator sih Pak Sidik. Seperti yang saya katakan tadi, kita sedang ada di topik yang memang sangat penting di negara ini, di mana masyarakat memang sudah geram dengan tingkah laku DPR. Kemudian hadir lagi provokator sebagai pemanas situasi. Akhirnya masyarakat dengan gampang terpancing oleh provokator tersebut. Begitu Pak Sidik. Baik, begitu. Pak Yuda ini menunjukkan dari pendapatnya bahwa masyarakat juga gampang ya terprovokasi ya, betul. Oleh pihak yang memanfaatkan karena hal ini ada masalah kenegaraan yang penting yang menyangkut di situ, sehingga provokator mudah untuk masuk. Ya, begitu Pak Sidik. Ini juga sebenarnya mengakibatkan perusakan fasilitas umum ya. Ya, betul. Bahkan terjadi penjarahan di mana-mana. Ya, betul. Betul. Baik, kali ini ada Pak Yoga juga di sini. Gini Pak, menurut Bapak unjuk rasa yang terjadi sangat anarkis hingga anarkis, diperparah dengan adanya penjarahan yang terjadi tidak hanya di lokasi demonstrasi, bahkan mereka menyasar fasilitas-fasilitas umum dan
penjarahan ke rumah beberapa anggota DPR. Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak Sidik. Menurut saya nih demonstrasi ini sudah keluar atau melenceng dari tujuan awal adanya demo, yang dimana awalnya demo itu untuk menyampaikan aspirasi secara damai, dan yang sekarang ini malah ngerusak dan ngambil hak orang lain. Saya juga sependapat dengan Pak Yuda, kalau kerusuhan ini juga dipicu oleh provokator sampai masa itu sulit untuk dikendalikan. Apalagi dalam kondisi kacau seperti ini, masa itu gampang untuk terbawa arus. Jadi bisa ngelakuin hal-hal yang merugikan seperti perusahaan fasilitas umum dan juga penjarahan itu. Nah, disinilah pentingnya peran aparat dan penyelenggara demo, di mana untuk antisipasi biar aspirasi itu tetap tersampaikan dengan cara yang bermartabat. Ya intinya penjarahan itu nggak bisa dibenarkan. Ya, cara paling tepat dan benar itu lewat jalur yang damai, konstitusional, buat nyampein kritik atau tuntutan. Seperti itu, Pak Sidik. Baik. Saya pahami atas pendapat-pendapat kalian. Dari apa yang kalian sampaikan, di sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa aksi anarkis dalam menyampaikan pendapat tidak dibenarkan karena menyebabkan perusakan fasilitas umum dan aksi penjarahan yang dilakukan bisa merugikan segala pihak. Hal ini bahkan merugikan kalian atau masyarakat. Dengan pendapat yang kalian sampaikan tidak bisa didengar oleh pejabat yang bersangkutan, karena isu akan beralih pada perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang terjadi. Pesan yang dapat kita petik, hendaknya saat menyampaikan pendapat tidak boleh anarkis. Selalu berpikir kritis supaya pendapat tersampaikan dengan praktis. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share podcast kami kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan diskusi menarik lainnya. See you. Baik, sekian podcast yang dapat kami persembahkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. We are family. Abhinam Jagat Samagram. Selamat sore.